أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan kita hari ini selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menggunakannya untuk menikmati aktivitas ibadah dan menuntut ilmu. Tentu saja dimanapun kalian berada, para mustami, para santri sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendalami ilmu membaca Al-Quran atau ilmu tajwid supaya kita semakin bagus, semakin baik membaca seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada para imam. Tentu saja yang akan kita pelajari di sini adalah riwayat Asim atau jalurnya Imam Hafiz. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa mendengarkan sehingga kita bisa mencoba dan mempraktekkan apa yang nanti dijelaskan. Setelah kemarin kita membahas mad, mudah-mudahan itu tidak dilupakan tapi terus dipraktekkan, terus diingat-ingat kembali nama-nama mad yang telah kita bahas. Hari ini kita akan belajar berhenti ketika membaca Al-Quran atau yang disebut dengan waqaf. Apakah itu waqaf? Tentu saja kita sudah pernah dengar. Waqaf itu secara bahasa sebenarnya artinya memang berhenti. Tapi secara ilmu tajwid yaitu menghentikan bacaan baik untuk tidak ditentukan, seperti maksudnya berhenti sampai di situ tidak membaca lagi, ataupun kita mau membaca lagi meneruskannya, maka tetap saja disebut dengan waqaf. Waqaf ini caranya adalah yang pertama, kalau kita mau berhenti di Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran dan kita berhenti di kalimat yang ada di Al-Quran, kalaulah yang pertama kalimat itu ujung dari kalimatnya hurufnya bukan berbaris sukun, maka kita harus mensukunkan ujung di huruf di kalimat tersebut. Contoh al-alamina. Kalau kita mau berhenti maka al-alamin menjadi panjang karena berlaku hukum mad arif lis sukun karena disukunkan. Yang kedua, kalau kita mau mempraktikkan waqaf atau berhenti, jika keadaannya tanda baca atau harokat pada huruf akhirnya itu tanwin atau fathatain, maka harus menghilangkan satu tanda bacanya tersebut. Contoh misalkan aliman, man di ujungnya berfathatain atau fathahnya ada dua, maka kita hilangkan satu fathahnya menjadi ketika dibaca, karena kita berhenti di kalimat tersebut alima, ataupun ada lanjutannya aliman hakima yang tadinya tulisannya man, kemudian karena kita berhenti dibacanya ma, kita hilangkan satu tanda bacanya. Yang ketiga adalah ketika kita hendak waqaf dan ada di ujung kalimat tersebut huruf ta marbutah yang di ujung, kemudian ada titik dua di atasnya, maka kita merubah yang tadinya bunyi ta kalau mati at, tapi kalau kita diwakafkan dalam membaca Al-Quran, ta marbutah ini membacanya menjadi huruf ha. Jadi misalkan di Al-Quran ada kalimat rahmatun, maka ketika berhenti di ujung kalimat tersebut rahmah, tidak menjadi rahmat tetapi rahmah, menjadi huruf ha.
Yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah bila huruf terakhir itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun, maksudnya yakni huruf terakhir dari kalimat tersebut ada barisnya baik fathah, dhammah atau kasrah, tetapi huruf sebelum itu sukun, misalkan ada ya mati atau ya sukun. Contoh yaumin, min itu berbaris tapi sebelumnya ada huruf ya yang sukun. Maka kalau berhenti kita akan membunyikannya dengan mensukunkan huruf terakhirnya yang tadi berbaris tapi tidak menghilangkan huruf ya sukun sebelumnya. Jadi yaum yang tadinya yaumin berhenti yaum. Mengapa panjang? Karena kita sudah belajar di situ ada huruf lin atau ada huruf lain, huruf yang lunak. Huruf ya itu huruf lunak, huruf waw dan ya apabila sukun setelahnya ada huruf yang berbaris dan kita baca berhenti di situ, maka menjadi hurufnya mad, menjadi panjang disebutnya mad lain. Yaumin menjadi yaum. Kemudian yang terakhir, bila huruf terakhir yang kita baca itu bertasydid, maka bila diwakafkan cukup dengan mematikan huruf akhir tersebut tanpa menghilangkan tasydidnya. Jadi kalau ada huruf bertasydid di ujung kalimat yang hendak kita berhenti di situ, maka hilangkan saja hurufnya, disukunkan tapi tasydidnya atau cara membaca tasydidnya tidak dihilangkan, artinya ada ditahannya. Contoh kalimat lahunna, kalau kita berhenti maka nunnya dan tasydidnya itu tetap ada tapi hurufnya sukun atau mati. Jadi lahunna dibaca lahun, tetap ditahan dua harokat. Lahun, jangan lahunna atau lahunna, tetapi disukunkan nunnya dan tasydidnya masih tetap dibaca lahun. Jadi tetap ada ditahan. Kemudian para santri sekalian, itu berikut 5 cara contoh membaca waqaf yang kita temukan di Al-Quran. Kemudian ada nama-nama dari setiap kita kalau kita berhenti. Maksudnya adalah kalau kita berhenti dikarenakan sebab sesuatu ataupun tujuannya apa, itu ada namanya atau macam-macam waqafnya. Jadi macam-macam berhenti dalam Al-Quran itu ada 4. Ketika waqaf ada 4 nama waqaf atau macam-macam waqaf. Yang pertama ada waqaf ikhtibari. Apakah waqaf ikhtibari itu? Waqaf ikhtibari adalah waqaf yang tidak mengikuti aturan. Jadi tidak seperti sebelumnya, nanti ada yang di ujung ayat, ada yang tanda waqafnya, ada yang dikarenakan sebab yang sudah ada aturannya. Tetapi waqaf ikhtibari adalah waqaf yang tidak mengikuti aturan. Maksudnya waqaf ini, macam waqaf ini adalah diperuntukkan untuk seseorang yang baru belajar membaca Al-Quran. Karena dia masih terbata-bata, dia masih sulit mengatur cara membaca setiap huruf dan berhentinya, maka terkadang sering berhentinya daripada melanjutkan bacaannya. Maka proses membaca yang sering berhenti tersebut dinamakan berhentinya adalah waqaf ikhtibari, yakni waqaf yang tidak mengikuti aturan atau ada tanda waqafnya atau di ujung ayat dan sebagainya. Yang kedua, macam waqaf adalah waqaf ittirari. Waqaf ittirari yaitu adalah waqaf atau berhenti baca Al-Quran dalam keadaan terpaksa atau dikarenakan beberapa sebab. Seperti misalkan sedang membaca Al-Quran batuk, maka kita akan berhenti bacanya. Atau ketika baca Al-Quran kita kehabisan nafas, ketika semangat tiba-tiba nafas kita tidak cukup, atau kita kurang narik nafas dari awal,
Karena nafasnya habis, maka kita terpaksa berhenti di ayat tersebut. Atau suara kita tiba-tiba hilang, ketika baca hilang, maka berhentilah di situ dan kita akan kembali kepada kalimat sebelumnya. Artinya mengulang dari kalimat sebelumnya yang kita berhenti tersebut. Jadi itu adalah baik bacanya dan tidak merusak makna ayat yang dibaca. Jadi yang kedua adalah waqaf idtirari, yakni kita berhenti karena kita terpaksa, bisa batuk, habis napas, atau suara kita tiba-tiba hilang, atau ada sesuatu yang mengganggu. Maka kalau kita mau berhenti di situ dan kita melanjutkan bacaan lagi, mengulang dari kata kalimat sebelumnya. Yang ketiga adalah waqaf intizor. Waqaf intizori adalah waqaf pada suatu kata atau lafaz yang diperselisihkan tentang waqafnya. Maksudnya ada berbeda pendapat dalam waqaf tersebut. Ada yang berpendapat tidak boleh berhenti. Ada yang berpendapat boleh berhenti. Maksudnya ada kalimat di Al-Qur'an yang menurut para ulama kalau berhenti di situ bisa merubah maknanya, atau ada yang berpendapat kalau berhenti di situ tidak apa-apa, tidak merubah makna. Misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Di situ ada lafaz shad dan lam. Maka kita lanjutkan itu lebih baik. Uiddat lil kafirin. Ada juga yang berpendapat tidak boleh berhenti, harus langsung. Maka langsung lebih baik. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Seperti itu. Waqaf yang keempat adalah waqaf ikhtiyari, yaitu kita berhenti baca Al-Quran pada tempat yang memang adalah keinginan kita sendiri untuk berhenti di kalimat atau tempat berhenti tersebut, tanpa ada hal paksaan dan sebagainya. Waqaf ini tentunya bukan sembarang berhenti, tetapi terbagi kepada 4, yakni waqaf yang pertama dari waqaf ikhtiyari adalah waqaf tam. Waqaf tam adalah berhenti atau waqaf tam artinya sempurna. Maksudnya adalah kita berhenti pada kalimat yang kalimat tersebut telah sempurna makna dan lafadznya. Jadi tidak ada hubungannya dengan lafadz makna sebelum atau sesudahnya. Kalau kita berhenti di kalimat tersebut tidak masalah. Contohnya adalah kalimat dalam ayat 1 surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Di kalimat tersebut kita berhenti. Maka tidak ada masalah karena telah sempurna kalimat dari Bismillah sampai Ar-Rahim dalam lafaz ataupun maknanya. Contoh lainnya misalkan Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari inna sampai qadir itu telah jelas maknanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menguasai, maha menentukan. Maka makna dan lafadznya jelas. Qadir tidak sambung kepada makna atau lafadz setelahnya, tetapi sudah sempurna. Yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi adalah ketika tempat berhenti tersebut secara lafadznya tidak ada hubungan dengan kalimat ayat ataupun ayat sesudahnya, maka waqaf tersebut dinamakan waqaf kafi karena masih ada hubungan maknanya dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Contohnya misalkan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Ayat pertama yukhadi'unallaha sampai wa ma yash'urun, kita berhenti di wa ma yash'urun. Ternyata secara lafaz memang selesai, tidak bersambung, tetapi secara makna masih bersambung. Fi qulubihim maradun, yakni menjelaskan tentang seseorang yang di dalamnya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Jadi kita berhenti itu yang pertama ada tam, yakni kalimat yang telah sempurna dan tidak ada persoalan atau masalah, kita berhenti di situ. Yang kedua, kita bisa jadi berhenti tapi kalimatnya, lafadznya memang sudah selesai tapi maknanya masih bersambung, maka ada baiknya kita teruskan bacaannya karena maknanya masih bersambung. Waqaf selanjutnya adalah waqaf hasan. Apakah waqaf hasan? Waqaf hasan adalah ketika kita berhenti di satu kata atau kalimat, namun kata kalimat tersebut masih ada hubungannya dengan kalimat ayat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi baik lafaz maupun makna kalimat tersebut kalau berhenti di situ ternyata masih ada hubungannya dengan kalimat ayat setelahnya atau sebelumnya. Contohnya adalah dalam Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr. Khusrin masih ada hubungan kalimatnya dengan setelahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selanjutnya adalah waqaf qabih, yaitu ketika kita menghendaki berhenti namun kalimat kata tersebut ternyata kalau berhenti di situ bisa membuat kesalahan makna dan ayat dari maksud yang dimaksud dari ayat tersebut. Jadi kalau kita berhenti di ayat tersebut, maka makna dan maksud ayatnya berubah atau bisa salah arti. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Kalau kita berhenti di situ, la taqrabus shalah, maka artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat. Masa maknanya kita tidak boleh sholat? Ternyata ayat selanjutnya ada kaitannya. Wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Jadi maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri. Karena sholat itu perlu kesadaran dan kekhusyuan. Jadi kalau kita berhenti la taqrabus shalah, maka bisa salah arti. Jangan-jangan Al-Quran memerintahkan kita tidak boleh sholat. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Karena ternyata maksudnya adalah yang tidak boleh sholat itu adalah orang yang mabuk atau yang tidak punya kesadaran diri atau bisa mengganggu nanti kekhusyuan dan kesadarannya dalam sholat. Mudah-mudahan dipahami para santri sekalian. Ternyata kita mau berhenti Quran saja ada ilmunya. Kita tidak bisa sembarang berhenti tanpa ada ilmunya. Tapi ingat bahwa bagaimanapun keadaan kita berhenti, kita mudah-mudahan bisa berhenti di Al-Quran yang ayatnya tam, sempurna, karena lebih mudah melanjutkannya. Kalaupun tidak tam, ayatnya tidak sempurna, kalimat dan lafaz maknanya, kita bisa mencoba membacanya dengan mengulangi kalimat sebelumnya. Terakhir,
tentang wakaf di Al-Quran, kalau kita melihat Al-Quran, maka di Quran banyak tanda-tanda wakaf seperti huruf jim yang kecil yang menggantung atau huruf shad lam yang kecil yang menggantung. Maka itu bukan sebatas huruf-huruf saja sebagai hiasan, bukan, tetapi justru itu mempunyai maksud, yaitu para ulama menempatkan wakaf-wakaf tersebut supaya kita lebih mudah membaca Al-Quran, kita bisa berhenti sesuai dengan yang dimaksud. Contoh dalam Al-Quran, misalkan kita bertemu di Al-Quran, yang pertama ada disebut wakaf lazim, yaitu wakaf yang berbentuk huruf mim kecil yang menggantung di ayat lafaz kata tertentu. Maka maksudnya adalah menunjukkan bacaan itu harus berhenti. Jadi kalau ketemu mim kecil di ayat, di atasnya ada mim kecil menggantung, itu maksudnya berhenti. Maka kita berhentilah di ayat kata tersebut. Yang kedua adalah wakaf mustahab. Wakaf mustahab ini biasanya contohnya ada yang menggantung huruf qaf dan kaf, qaf dan fa. Jadi kif disebutnya ini adalah wakaf mustahab. Maksudnya adalah tidak disalahkan kalau kita membacanya terus, tapi huruf itu lebih baik kita berhenti di situ. Yang ketiga adalah wakaf mutlak. Wakaf mutlak adalah yaitu dengan tanda huruf to. Huruf to kecil yang di atas ayat, kalau kita ketemu huruf to kecil, maka maksudnya adalah yaitu yang memberi arti bacaan lebih baik berhenti. Jadi lebih baik kita berhenti di huruf to tersebut. Yang keempat adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz yaitu cirinya adalah huruf jim kecil. Ada huruf jim kecil menggantung di ayat tertentu di ujung katanya, maka di situ kita boleh melanjutkan bacaan atau boleh berhenti di kata kalimat tersebut. Jadi kalau kita berhenti di situ masih boleh melanjut dengan kalimat sebelumnya dibacanya. Jadi langsung kalimat sebelumnya dibacanya, tidak mengulang. Ataupun kita boleh melanjutkan langsung baca saja, tidak berhenti di huruf jim kecil itu. Yang kelima adalah wakaf mujawwaz. Wakaf mujawwaz yaitu dengan tanda huruf zai. Ada huruf zai di atas ayat, maka kita menunjukkan bahwa bacaan boleh berhenti dan boleh tidak. Jadi boleh berhenti, boleh tidak, tetapi lebih baik terus. Jadi kalau jim boleh berhenti, boleh tidak ada yang lebih baik. Tapi kalau zai boleh berhenti, tapi lebih baik terus. Tapi kalau huruf to itu lebih baik berhenti. Mudah-mudahan dipahami. Nanti kita lanjutkan dengan huruf tanda-tanda wakaf selanjutnya. Tanda-tanda wakaf selanjutnya adalah yang keenam, wakaf murakhas. Apakah itu wakaf murakhas? Wakaf murakhas adalah tanda huruf shad. Jadi kalau ada huruf shad kecil di atas sebuah kata dalam Al-Quran, itu memberi arti yaitu bacaan diperbolehkan berhenti di situ, tapi sebaiknya wasol saja. Jadi kalau ada huruf shad kecil maka boleh berhenti, tapi sebaiknya lanjut aja bacanya, jangan berhenti di situ. Yang ketujuh adalah wakaf inda qaulin atau al-waqfu qila alaih, yaitu dengan tanda huruf qaf saja, tidak ada tambahan fa-nya sebelumnya, tapi qaf saja, maka berarti itu memberi tanda bahwa menurut satu pendapat boleh berhenti dan pendapat lain tidak boleh berhenti. Jadi kita kalau ada satu pendapat, kita mengambil pendapat yang berhenti, ya kita berhenti. Tapi kalau mengambil pendapat yang kita boleh lanjut, ya lanjut. Yang ke-8 adalah wakaf ula atau al-waqfu ula. Maksudnya adalah kalau kita menemukan huruf qaf dan lam bersambung yang ada di atas sebuah kata dalam Al-Quran, maka kita lebih baik wakaf. Namanya juga waqful ula. Wakaf lebih diutamakan. Maka kalau kita berhenti, kita lebih diutamakan berhenti di tanda tersebut. Yang ke-9 adalah wakaf mu'anaqah. Mu'anaqah atau wakaf
ta'anuk, yaitu dengan tanda sejadah atau titik 3. Jadi kalau ada titik 3 yang menunjukkan bahwa bacaan harus berhenti pada salah satu tanda di awal atau di akhir. Jadi kalau di Quran ada titik 3, maka titik 3-nya biasanya ada 2, titik 3 pertama dan titik 3 kedua. Maka itu kita harus memilih salah satunya. Apakah berhenti di titik 3 pertama atau berhenti di titik 3 kedua. Yang ke-10 adalah waqaf mustahab wasluhu, yaitu dengan tanda shad lam. Jadi waslul aula, jadi kita melanjutkan lebih utama. Waslul ula, yaitu menunjukkan kalau kita bertemu di situ di kata yang ada huruf shad dan lam bersambung kecil di ke atas katanya, maka kita lebih baik melanjutkannya, tidak usah berhenti di situ. Jadi langsung bacanya meneruskan ke kata selanjutnya. Yang ke-11 adalah waqaf ghair lazim, yang disebut juga admul waqfi, yaitu dengan tanda lam. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa bacaan tidak boleh berhenti di situ. Jadi kalau ada lam kecil di atas sebuah ayat kata, tidak boleh berhenti di situ. Jadi harus terus lanjut. Yang ke-12 adalah waqaf saktah. Maksudnya adalah kalau kita bertemu huruf sin kecil di sebuah ayat, kita wajib berhenti. Jadi berhenti dulu, tapi tahan napas. Tidak boleh melanjutkan langsung, tapi harus ditahan napas dulu sekitar 2 harokat, 2 ketukan, maka baru kita melanjutkannya tanpa mengambil nafas yang baru. Yang ke-13 adalah waqaf sama'i. Waqaf sama'i yaitu dengan tanda huruf sin yang ujungnya panjang bukan ke bawah. Maka waqaf ini menunjukkan di tempat itu ada waqaf, maksudnya ayat tersebut waqaf yang didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat tersebut didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkannya. Yang ke-15 adalah waqaf yang berciri ain dan hamzah. Jadi antara ain atau hamzah biasanya ada di pinggir-pinggir ayat, maka itu menunjukkan tanda di akhir surat atau disebut juga waqfun makrun. Jadi berhentinya atau di ujung rokaah atau ruku yang menunjukkan tanda di akhir surat atau disebut waqfun makrun. Mudah-mudahan dapat dipahami semua tanda waqaf. Kita selalu diberikan kesehatan dan ketelitian dalam membaca Al-Quran, sehingga kalau ada yang salah atau ada yang tidak sesuai, cepat-cepat mengulanginya sesuai ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, Allahumma ij'alna min ahlil Quran, Allahumma ij'alna min ahlil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء غرباء